Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa khassa ibadahu bi syahri Ramadan bil afwi wal ghufran wal bishri wal ridwan. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi Adnan Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, yang sama-sama saya cintai, saya hormati seluruh para jamaah Masjid Adh-Dhiya Guru Sya'ban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaat muslimin dan juga muslimat. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kalau hidup penuh dengan berkah, enak apa enggak? Enak apa enggak, Bu? Bu, sehat. Definisi barokah paling setidaknya datang lebaran udah cair THR. Amin dong. Adem enggak otak bawaannya? Enak apa enggak? Enak. Kalau ada orang bagi duit, enak apa enggak? Enak. Duduk antang dibagi duit, enak. Nggak dikasih tugas dapat duit, enak apa enggak? Enak. Pokoknya segala sesuatu yang aromanya duit bawanya enak. Dan keberkahan tidak harus berupa uang. Sekarang kita sudah kedatangan tamu ini. Siapa itu tamu tuh katanya? Tamu ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan tamu kita. Udah mau pulang dia. Saya memperumpamakan bulan Ramadan bagaikan tamu. Tamunya bukan sembarang tamu. Tamu yang dermawan. Kita kalau kedatangan tamu, Bu sehat? Pak, sehat? Saya mau tanya nih. Kalau seandainya Pak, Bu, datang telepon ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pejabat mau datang ke rumah. Bawa duit 5M setengah. Banyak apa enggak? 5M setengah, banyak apa enggak? 5 miliar setengah, ada setengahnya lagi. Setengahnya aja bakal buat rumah bisa ya? Bisa. Ini bawa duit 5M setengah. Pemerintah mau datang ke rumah kita. Siapin ya. Tuh katanya orang yang telepon. Wah, girang apa enggak? Girang. Itu duit 5M setengah buat siapa? Buat kita. Orang itu datang tamu buat mau ke rumah kita. Betul apa enggak? Datanglah itu tamu. Kira-kira kalau itu tamu datang, tahu nih kita nih tamu bakal bagi duit ke kita. Tahu. Ini tamu dermawan, baik. Kalau datang bagi duit. Waduh, nikmatnya minta ampun. Kira-kira kita siain nggak tuh? Kita sia-siain nggak tuh tamu yang datang? Nggak mungkin. Kalau sia-siain nggak dapat Oh, dapat duitnya banyak, 5M setengah, sampai 7 keturunan juga insya Allah. Nggak habis-habis. Ini tamu dermawan, baik. Kita usahain ini tamu kagak kecewa, betul apa enggak? Kita sediain macem-macem makanan, kita sediain. Ini di daerah Kemayoran nih biasanya kalau buka puasa pakai apaan nih? Pakai nasi apa enggak? Kirain pakai apaan? Pakai nasi ya? Sama. Udah pada makan belum dari pagi? Udah pada makan belum? Sama kalau gitu sama. Saya juga belum makan dari pagi. Lah ini tamu juga sama, datang dalam keadaan belum makan.
Subhanallah, kira-kira buka puasa dibarengin nggak? Kita siapin nggak apa-apaan aja? Kita siapin cendol, kita siapin. Waduh. Apalagi es kelapa kita siapin. Waduh. Kolak kita siapin, macam-macam kita siapin. Kenapa? Dan apa tujuannya? Tujuannya untuk menyambut kedatangan tamu yang mulia. Betul apa enggak? Gimana caranya ini tamu pulang nggak boleh tangan kosong. Pulang nggak boleh kecewa. Orang tahu dengar mau bagi duit ke kita. Subhanallah, ini tamu dia girang, dia senang. Kira-kira dibagi gak duit? Itu tamu bawa 5 koper. Satu kopernya 1 M. Setengahnya pakai karungan apa itu namanya? Pakai kresek. Nikmat bener dah. Dilempar begini udah senang, bener gak? Iya. Subhanallah. Ini tamu baiknya minta ampun. Nah, maka kita berharap ini tamu pulang dalam keadaan senang, pulang dalam keadaan memberikan kebaikan untuk dibagiin duit. Kita pengen berharap demikian. Begitulah umpamanya. Bulan Ramadan datang membawa kebaikan yang banyak kepada kita. Kita sangat mengusahakan agar Ramadan ini akan memberikan kebaikan untuk kita. Maka gunakan kesempatan Ramadan yang sudah berada di pertengahan ini. Ramadan sudah berada di pertengahan. Pertengahan akhir adalah keemasan bagi kita. Kalau kita pegang emas 5,5 gram, dikit ya, tambahin deh 5 kilo. 5 kilo. Nah, 5,5 kilo gimana bawanya tuh? 5,5 kilo. Iya, bawanya nengkle. Lah ini subhanallah, sisa Ramadan adalah keemasan bagi kita. Siapa orang yang pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita pengen enggak dapat malam Lailatul Qadar? Semua di antara kita pengen mendapat malam Lailatul. Kita sekarang ini berada di tanggal berapa? Berapa Ramadan nih? 17? Pas 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Turun Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Diturunkan di bulan Ramadan, Pak, Bu. Maka gunakan kesempatan Ramadan ini dengan apa? Membaca Al-Quran. Kita hidupkan malam Ramadan dengan baca Al-Quran. Kesempatan Ramadan ini begitu sangat emas bagi kita. Maka dari itu Nabi SAW mendapatkan kabar. Ada sahabat-sahabat Nabi yang diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Kira-kira kita kalau diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpi senang apa enggak? Senang apa enggak? Semangat gak tuh ibadah? Semangat. Orang dapat kabar, betul apa enggak? Nah ini kan kita kenapa semangat? Barisan masih full sampai belakang. Alhamdulillah. Saya ceramah di taraweh pertama itu bulan Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid full. Ya, masuk fase kedua nih, yaitu 10 ke belakang, udah mulai deh tuh rongganya. Ya 3 soft, 2 soft. Ya, saya nggak tahu nanti nih di fase ketiganya, yaitu berapa 20 ke belakang. Padahal Pak Bu, kalau ditanya umat Nabi pengen dapat malam Lailatul Qadar apa tidak? Sepakat semuanya pengen dapat malam Lailatul. Ini sahabat Nabi dimimpikan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW mengkasyaf mereka semuanya. Seraya Nabi mengatakan, ara ru'yakum gattawata'at fi sab'il awakhir. Ini sahabat melihat malam Lailatul Qadar adanya di 7 akhir dari bulan Ramadan. Nah ini kan ada hikmahnya, betul apa enggak? Disembunyikan malam Lailatul Qadar tujuannya biar apa? Tujuannya biar kita umat Islam semangat belajar, semangat beribadah, betul apa enggak? Kalau ditunjukin malam Lailatul Qadar misalkan tanggal 2 Ramadan, udah umat Nabi semua ibadahnya tanggal 2 Ramadan doang, betul apa enggak? Udah tahu kelihatan potongannya. Betul apa enggak? Iya, tampang-tampang model kayak kita berharapnya cuma apa? Ya udah deh, tanggal 2 aja deh ibadah deh, ya kan? Orang zaman sekarang begitu, taraweh udah 8 rakaat aja deh. Ada 2 rakaat aja deh. Ada yang model begitu, pengennya instan, betul apa enggak? Itu zaman sekarang. Loh bagaimana tuh sahabat Nabi? Dimimpikan malam Lailatul Qadar adanya di 7 akhir bulan Ramadan.
Maka kata Nabi SAW, ara ru'yakum qad tawatu'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Aku telah melihat kalian ini, hai sahabat-sahabatku, bermimpi malam Lailatul Qadar ada di 7 akhir dari bulan Ramadan. Apakah betul? Kata sahabat, betul. Siapa orang di antara kalian, hai sahabat-sahabatku, yang menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka semangatlah di 7 akhir daripada bulan Ramadan. Lah kita kebalikannya. Awal doang tuh 7 awal dari bulan Ramadan rame masjid, betul apa enggak? Tapi Masya Allah di guru Sya'ban nih masih rame. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak mudanya semangat, emak-emaknya semangat, wah remajanya dan remajawatinya semangat. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, hidupkan ini akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir. Bersemangatlah kalian, berusahalah kalian untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bilangan ganjil daripada 10 akhir bulan Ramadan. Bu, udah beli baju lebaran belum, Bu? Bu, anak udah beli baju lebaran belum, Bu? Udah, beneran. Malam-malam jangan shopping ya, Bu ya. Lah ini kesempatan 10 akhir bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad, itu terdapat malam Lailatul Qadar. Syaitan luar biasa. Dia punya media, dia punya sarana untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad. Dibuat itu yang namanya media sosial, HP. Dibuat HP, artis-artis nongol semuanya. Beli shopping baju yang keren, betul apa enggak? Masya Allah, mallnya dipajang-pajang. Woi, kita ke mall sini. Kebawalah umat Nabi Muhammad bawaannya di 10 akhir bulan Ramadan, dia ghaflah, lalai dengan malam Lailatul Qadar. Padahal tadi dibaca suratnya di selingan salat tarawih, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, duf'atan wahidah, jumlatan wahidah, sekaligus, minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, dari lauhil mahfud sampai ke langit dunia, sekaligus. Fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Keberadaannya Allah sembunyikan, tujuannya agar semangat umat Nabi Muhammad menghidupkan satu malam bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah tegaskan, ini malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bu, Pak, 1000 bulan itu perumpamaannya kurang lebih berapa tahun? Berapa? Udah pada ngitung? Udah pada ngitung? Berapa Pak, Bu? 83 tahun kurang lebih itu. Lebih bahkan. 83 tahun itu kalau dapat setahun tuh, dapat sekali. Kalau dia punya umur 50 kali 83 dikali 50 berapa umurnya? Banyak apa enggak? Banyak. Ada enggak kita umur segitu? Kagak ada. 83 aja Allahumma kalau amin dong. Amin. Emang kadang begitu kata Nabi, umur umatku antara 60-70. Kadang enggak kurang, kadang enggak lebih. Semoga kita semua termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Dapat malam Lailatul Qadar. Kalau udah dapat malam Lailatul Qadar, satu amalan sedikit dan ini adalah penutup. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau udah dapat malam Lailatul Qadar bagaimana wahai Rasulullah? Apa amalan yang aku harus laksanakan? Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang nanya siapa? Istrinya Nabi. Yang nanya siapa? Istrinya Nabi. Biasanya Bu, kalau misalkan mau minta-minta, nanya-nanya nggak apa-apa sama suami. Sayyidatuna Aisyah bertanya tentang agama sama suami. Wahai Rasulullah, kalau aku dapatkan malam Lailatul Qadar, kiranya apa yang aku harus baca di setiap malam? Itu. Maka kata Rasulullah SAW, guli katakanlah, wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kalau kita fa'fu anna bacanya karena dhamirnya kepada kita semuanya. Kalau kita sendiri fa'fu anni. Allah, ya Allah, engkau adalah apa tuhibbu, Allahumma innaka afun, engkau adalah zat yang memberikan pemaaf. Maka apa? Maafkanlah kami ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkanlah kami, dan itu kita rutinitasin agar kita dapat malam Lailatul. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumbit, beliau mengatakan cara mendapatkan malam Lailatul Qadar paling sedikit. Kita nggak punya tenaga, ini khusus nih untuk orang tua. Kalau anak remaja masih punya semangat sholat taraweh banyakan dikit, betul apa enggak? Tapi ini bagi orang tua juga boleh diambil. Untuk wanita boleh diambil, yaitu kata Nabi SAW, ya, siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan setengah malam daripada malam tersebut. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan apa? Satu malam full. Maka dari itu jangan lepas kita sholat isya berjamaah sama sholat subuh ini paling sedikit kata para ulama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena yang dilipat bukan hanya kebaikan, keburukan juga dilipat terhadap kita. Kalau 93 tahun itu menjadi kebaikan untuk kita, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya di 83 tahun itu, 83 tahun bukan 93 tahun. 83 tahun itu berbalik menjadi maksiat. Na'udzubillah min. Di malam Ramadan kita maksiat sama Allah. Kita berbuat dosa sama Allah. Pas di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka 83 tahun tidak terasa umur kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau 50 tahun dia dapatkan dan menjadi kebiasaan untuk bermaksiat, maka selama lipatan tersebut dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.